Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran prakarya untuk kelas 7. Kita akan memasuki bab yang kelima, yaitu pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Materi yang pertama adalah A. Pengertian buah segar. Buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan atau sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Nah, seperti contoh buah-buahan di bawah ini ya: alpukat, rambutan, lalu pepaya, apel, pisang, mangga. Ini semua bisa langsung kita konsumsi tanpa diolah terlebih dahulu. Lalu materi yang kedua adalah karakteristik buah segar. Berdasarkan sifatnya, buah-buah dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut ini. Yang pertama adalah berdasarkan musim berbuahnya. Nah, ini terdiri dari dua macam. Yang pertama ada buah musiman, yaitu buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Pada suatu saat berbuah banyak dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali. Contohnya buah duren, mangga, kedondong, duku, dan rambutan. Kalau lagi musim biasanya banyak orang jual, tapi kalau nggak lagi musim nggak ada orang jual. Nah, lalu yang kedua ada juga buah sepanjang tahun. Jadi jenis buah-buahan ini tersedia sepanjang tahun, nggak nunggu musim. Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berbuah sepanjang tahun, tidak tergantung musim. Nah, buah yang dapat kita nikmati kapan saja sepanjang tahun ini pasti ada terus. Contohnya nanas, pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, markisa, dan sebagainya. Pasti kita juga tahu dong, ada beberapa buah yang kapanpun kita mau dia selalu ada. Tapi ada juga buah yang kalau pas kita lagi mau, lagi pengen, kalau nggak musim ya nggak ada. Nah, karena buah itu dibedakan menjadi dua macam tadi, yaitu buah musiman dan buah sepanjang tahun. Yang kedua adalah berdasarkan iklim tempat tumbuhnya buah. Terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama adalah buah tropis. Buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Lalu yang kedua adalah B, buah subtropis. Jadi buah ini adalah buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Makanya kalau kalian tahu, di daerah pegunungan seperti Malang terkenal dengan tanaman-tanaman apel, stroberi, anggur, jeruk, dan lain-lain. Yang ketiga adalah berdasarkan proses pematangannya. Ini juga terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah buah klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Nah, proses pematangan buah dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contohnya pisang, mangga, pepaya, jambu biji, apel, dan sebagainya. Jadi walaupun kita petik sebelum matang, nanti kalau didiamkan dengan treatment tertentu, akhirnya dia bisa matang. Lalu yang kedua adalah buah non-klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Nah, buah-buah tersebut kalau misalkan kita petik pada saat dia mentah, walaupun kita diamkan dia bukannya menjadi matang, tapi langsung menjadi busuk. Materi selanjutnya adalah C, kandungan dan manfaat buah-buahan. Nah, di sini kita akan membahas beberapa jenis buah saja. Yang pertama adalah jambu biji dengan nama latin Psidium guajava. Kaya akan kandungan dan manfaat. Nah, jambu biji memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan jeruk. Vitamin C berfungsi melancarkan kerja otak dan peredaran darah.
Selain itu, jambu biji mengandung antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dan menangkal kanker. Kandungan serat yang tinggi mampu memperlancar proses pencernaan dalam tubuh. Buah yang kedua adalah avukat atau avokado. Memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Kandungan lemak nabati yang tinggi dan tidak jenuh bermanfaat untuk menurunkan kolesterol jahat, sehingga berguna untuk mencegah stroke, penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker. Lemak tak jenuh pada avokat juga mengandung zat anti jamur, antibakteri, dan mampu mengurangi nafsu makan. Makanya ada beberapa orang yang diet biasanya banyak mengkonsumsi alpukat. Buah yang ketiga adalah pepaya, dalam nama Latin Carica papaya. Tumbuh sepanjang tahun dan kaya akan kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Lalu pepaya memiliki kadar potasium serta vitamin C yang tinggi. Dan buah yang keempat adalah belimbing dengan nama Latin Averrhoa carambola. Rasanya manis, segar, dan berbentuk bintang jika dipotong. Nah, kandungan gizi belimbing memiliki banyak vitamin C dan serat yang cukup besar, vitamin A, E, dan B kompleks. Kandungan pada buah belimbing memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, antara lain meningkatkan daya tahan tubuh karena kandungan vitamin C yang tinggi, melindungi tubuh dari radikal bebas dengan adanya antioksidan alami. Selain itu, belimbing juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan mengatasi penyakit batuk. Materi selanjutnya adalah D, teknik pengolahan pangan. Adapun teknik dasar pengolahan bahan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat dan teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Teknik yang pertama adalah teknik merebus atau boiling. Teknik merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, atau susu. Caranya, bahan makanan dapat dimasukkan ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air yang panas. Teknik yang kedua adalah teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Ialah cara masak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih kira-kira 92 derajat Celcius sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang dipoach adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan susu. Teknik yang selanjutnya adalah C, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus. Dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara pelan-pelan. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Selanjutnya teknik yang keempat adalah D, teknik menyetup atau menggulai atau stewing. Adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Selanjutnya, teknik yang kelima adalah teknik mengukus atau steaming.
adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah diberi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru dimasukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus. Uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Nah, makanan yang diolah dengan cara ini yaitu puding, bolu, bisa juga sayuran, ikan, atau ayam. Selanjutnya, teknik yang keenam adalah teknik mendidih atau simmering. Adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu. Kemudian, api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Teknik yang terakhir adalah teknik mengetim. Adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama, seperti membuat nasi tim dan melelehkan coklat. Selanjutnya adalah teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Yang pertama adalah teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging, dan unggas serta ikan. Teknik yang kedua adalah teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam shallow frying, bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik. Contohnya kalau kita misalkan bikin telur dadar ya, seperti ini. Teknik yang ketiga adalah teknik menumis atau sautéing. Adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Biasanya cairan yang ditambahkan adalah saus. Teknik yang keempat adalah teknik memanggang atau baking. Adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Cara memanggang memiliki beberapa metode. Jadi memanggang ini ada 3 macam ya, yaitu yang pertama memanggang kering, yang kedua memanggang dalam oven menambah kelembaban, yang ketiga memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Selanjutnya adalah teknik pengolahan pangan lainnya, biasanya digunakan untuk mengolah buah-buahan atau sayuran segar. Yang pertama ada menghaluskan, membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan blender, parutan maupun dengan cara diulek. Biasanya digunakan untuk membuat jus salah satunya. Yang kedua adalah mencampur, menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Biasanya digunakan untuk mencampurkan macam-macam buah-buahan, contoh misalkan menjadi es campur, es oyen, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menyaring atau memeras, adalah membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan, baik dari saringan kawat atau kain penyaring, supaya diperoleh cairan yang jernih atau sari-sarinya. Contoh proses ini pada saat kita membuat es jeruk. Dan teknik yang terakhir adalah tidak dimasak. Jadi bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah atau raw food. Umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Penganut pola makan ini mengklaim bahwa cara ini yang paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Nah, jadi
dalam ketiga teknik pengolahan, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah, teknik pengolahan panas kering, dan teknik pengolahan pangan lainnya, kita bisa menyesuaikan sesuai keinginan kita masing-masing. Tidak ada yang mewajibkan salah satu teknik tersebut. Nah, sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.